Halo, jumpa lagi dengan dosen gaul, Dr. Yohana. Nah, mahasiswa semuanya, kita sudah akan memasuki semester ganjil, yang mana mahasiswa saat ini tentu saja ada yang sudah di semester akhir akan melakukan proses magang. Nah, oleh pemerintah, khususnya adalah Kemendikbud, ada aturan pengembangan mengenai mahasiswa magang untuk saat ini. Nah, tentunya mahasiswa meraba-raba, bagaimana sih gitu. Nah, padahal sebenarnya ini sesuatu momen yang menarik untuk Anda. Kenapa? Karena pada kesempatan ini magang sesuatu yang berbeda dengan magang-magang sebelumnya. Ingin tahu? Nah, kalau ingin tahu, ikuti video saya saat ini. Judulnya apa? Part 1. Jadi di sini nanti kita akan ada beberapa part, maka ikuti terus. Part 1 judulnya adalah Aku Pulang Membangun Daerahku Dengan Gayaku. Magang yuk. Nah, artinya apa? Channel ini, video ini, kali ini untuk mahasiswa semua yang akan magang. Maka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan nanti di komen diberikan pertanyaan yang tidak jelas yang akan kita jawab pada video-video berikutnya, memandu Anda semua mahasiswa untuk magang membangun daerahnya. Siap? Oke, ikutin saya. Di dalam magang, mahasiswa semuanya tentu ada beberapa persiapan yang membedakan magang pada saat ini dengan magang-magang yang ada di sebelumnya. Nah, sekarang prinsip apa yang harus diketahui? Yang pertama adalah bagaimana prinsip dasar mahasiswa magang untuk semester ganjil di tahun ini, ya, tahun 2020, tahun 2021, yang mungkin juga akan berlangsung untuk periode-periode yang akan datang. Magang yang sekarang adalah magang yang berbasis kewilayahan. Menarik bukan? Kalau kamu ada di daerah A, kamu ada di daerah B, ada di kabupaten A, ada di provinsi B, ada di kota A dan kota B, seterusnya, maka akan punya ciri wilayah masing-masing. Nah, ini sebenarnya dari pemerintah yang diinginkan bagaimana kamu sudah belajar, mendapatkan ilmu, kembali ke daerahmu, membangun, berkarya melalui magang yang SKS-nya adalah 3. Nah, yang berikutnya, magang sekarang berbasis bidang ilmu. Artinya apa? Ketika di daerahmu ada masalah, maka dengan pegangan ilmu yang telah kamu terima, kamu tuntut selama ini, selama di prodi, maka itu diimplementasikan untuk karya di daerahmu, mengembangkan, mengatasi masalah yang ada di sana. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, ketika masalah itu ada di daerah, maka sesuai spesifikasi daerah, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sana, sesuai dengan SDM yang ada masyarakat di daerahnya masing-masing, maka kegiatan itu diwadahi oleh pemerintah secara terstruktur dengan konsep magang 3 SKS. Sehingga apa? Kegiatan mahasiswa magang itu terukur secara akademik, ya. Nah, selain terukur secara akademik, kegiatannya juga terpantau karena ada dosen pembimbing dan ada evaluasi oleh mitra di daerahnya masing-masing dan evaluasi oleh dosen pembimbingnya, sehingga relasi antara perguruan tinggi dengan daerah tidak lagi jauh, ya, tidak lagi jauh, menjadi mitra terdekat perguruan tinggi. Nah, maka konsep yang dikembangkan untuk saat ini adalah magang yang berbasis pemberdayaan. Nah, kenapa? Ketika pemberdayaan berarti apa kepentingan masyarakat, apa kemampuan masyarakat, kemudian mahasiswa di situ sebagai fasilitator dan perangkat desa ada di dalamnya, perguruan tinggi sebagai sumber ilmu, duduk bersama menyelesaikan masalah masyarakat, kemudian mencari kesepakatan bersama teknologi apa yang diinginkan. Mahasiswa dengan perguruan tingginya mempunyai sumber teknologi, bermitra dengan masyarakat yang mempunyai masalah, maka di situ bersatu dalam konsep pemberdayaan membangun daerah. Nah, harapannya apa? Setelah mahasiswa itu melakukan magang, maka yang semula
masyarakatnya belum terampil menjadi lebih terampil, belum produktif menjadi lebih produktif, belum sehat menjadi lebih sehat, belum pintar di dalam hal teknologi tertentu menjadi lebih pintar. Atau apabila dari bidang sosial yang akhirnya dampaknya adalah kesejahteraan menjadi lebih sejahtera. Unik bukan? Bagus bukan fenomena yang sekarang? Maka lakukan itu selagi kamu bisa melalui program magang ya. Oke, nah tentu saja untuk mengikuti alur supaya mahasiswa itu bisa melakukan proses magang, maka harus mengikuti tata cara yang dikembangkan oleh prodi di universitasnya masing-masing. Nah, salah satu contoh ini adalah Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura membuat sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang lebih spesifik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu model untuk pengembangan magang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ikuti uraian singkat dari Ketua Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura berikut ini. Terima kasih Bu Yohana atas kesempatannya. Ya, di sini saya akan memberikan contoh alur yang sudah kami buat dari Prodi ITP Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura untuk dikerjakan oleh mahasiswa magang semester ganjil 2020-2021. Nah, yang pertama alurnya adalah mahasiswa nanti akan mendapatkan dosen pembimbing yang telah diatur oleh prodi. Nah, dosen pembimbing ini, dosen pembimbing magang ini nanti akan mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan magang. Nah, setelah itu mahasiswa berdasarkan cara magang ataupun teknik yang baru ini, karena kita sekarang berbasis kewilayahan, maka mahasiswa akan mencari topik dan mitra kegiatan sesuai dengan kondisi lokasinya. Nah, pada saat mahasiswa itu melakukan orientasi, ya, mencari topik dan juga mencari mitra, maka mahasiswa juga diwajibkan untuk melakukan pengajuan magang secara online pada web yang sudah disediakan oleh fakultas. Kemudian setelah mahasiswa menemukan topik dan mendapatkan mitra, maka langkah kedua adalah mahasiswa mendapatkan persetujuan dari supervisor lokasi. Dalam hal ini bisa berupa kepala desa atau mungkin pemilik UMKM ya, atau mungkin pada tingkatan yang lebih rendah boleh juga ketua RW misalnya. Nah, itu adalah kita jadikan sebagai supervisor lokasi. Nah, setelah mendapatkan persetujuan supervisor lokasi, ini jangan lupa bahwa surat persetujuan itu harus di-scan, kemudian dimasukkan ke dalam pengajuan magang secara online yang sudah dibuat oleh fakultas tadi, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat izin dari fakultas. Nah, pada saat mendapatkan persetujuan dari supervisor lokasi tadi, maka mahasiswa juga diwajibkan untuk memberikan nomor kontak dari supervisor ini kepada dosen pembimbing magangnya. Ya, nanti akan digunakan oleh dosen pembimbing magang untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari supervisor lokasi tadi, maka dilakukan konsultasi online oleh mahasiswa ya, dengan dosen pembimbing magangnya masing-masing. Ya. Jadi konsultasi ini gunanya untuk apa? Untuk secara teknis mahasiswa melakukan pendampingan dari dosen. Sehingga nanti pada saat mahasiswa turun ke lapangan, bekalnya sudah cukup. Hal-hal teknis sudah dikonsultasikan kepada dosen dan juga rancangan-rancangan kegiatannya sudah lebih detail. Oke. Nah, setelah konsultasi secara online tadi, mahasiswa sudah mendapatkan banyak bimbingan dari dosen, maka diwujudkan juga dalam bentuk proposal. Jadi jangan lupa,
pembuatan proposal merupakan salah satu syarat juga dalam pengajuan magang. Jadi dibuat proposal, sistematikanya sudah diberikan. Pada intinya sistematika dari magang berbasis kewilayahan ini adalah harus ada analisis situasi, kemudian ada permasalahan yang dihadapi, kemudian solusi atas masalah. Nah, itu pada intinya itu yang nanti akan dijadikan sebagai laporan magang. Nah, kemudian pembuatan proposal ini dilakukan dan sudah selesai, maka harus ada tanda persetujuan dari dosen pembimbing. Jadi selain dikirim filenya, maka pembimbing nanti akan memberikan tanda persetujuannya dengan menandatangani ACC pada proposal itu. Dan itu dijadikan oleh mahasiswa sebagai bukti bahwa dosen sudah menyetujui proposal yang dibuat. Oke, kemudian setelah proposal disetujui oleh dosen pembimbing, maka dilaksanakanlah kegiatan magang itu. Jadi pelaksanaan magang. Nah, dalam pelaksanaan magang ini nanti dosen pembimbing bisa saja melakukan monitoring atau evaluasi secara online, yaitu melalui supervisor di lokasi. Nah, jadi bagaimana pelaksanaannya, mungkin ada masukan, ada komentar dari supervisor, dan ini merupakan salah satu dari poin untuk penilaian nanti. Oke, dan setelah pelaksanaan magang, maka alur berikutnya adalah pembuatan laporan magang. Jadi apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana hasilnya, dan implementasi keilmuannya seperti apa, itu dituangkan dalam laporan magang. Nah, kemudian jika laporan magang ini sudah selesai dan dengan konsultasi pada dosen pembimbing dirasa sudah cukup siap, maka akan dilakukan ujian magang. Nah, sampai disinilah alur dari pelaksanaan magang berbasis kewilayahan yang akan dilaksanakan mulai semester ganjil 2020-2021 ya. Nah, kami dari Prodi ITP Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura mengharapkan agar semua mahasiswa bisa melaksanakan magang kali ini dengan baik dan apa yang dilakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih. Nah, setelah tadi mendengar salah satu ulasan atau alur kerja yang disampaikan oleh Ketua Prodi dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, tetapi tentu tidak menutup kemungkinan bahwa pengabdian pada masyarakat itu kan dilakukan oleh semua prodi yang ada di universitasnya masing-masing dengan karakternya prodinya masing-masing. Nah, tetapi secara umum bagaimana mengenali masyarakat yang ada masalah, jadi di daerahnya itu masalahnya apa, bagaimana cara mengenalinya, apakah bidangnya hanya satu macam. Nah, tentunya ketika kita ada di daerah kita masing-masing, maka sebenarnya setiap wilayah punya masalah yang sangat kompleks. Tentu saja bidangnya di situ bisa dari bidang pendidikan, bisa dari teknologi pangan, bisa dari bidang kesehatan, dari sosial budaya, atau dilihat dari aspek pariwisata, atau aspek sarana prasarana kalau dari fakultas teknik ya, atau misalnya aspek budidayanya apabila itu berasal dari pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif dan lain-lain. Maka sebenarnya semua bidang ilmu bisa mencakup di dalam sebuah wilayah ya. Nah, tinggal adik-adik semua mahasiswa itu mengambil satu bidang kepakaran sesuai dengan program studinya ya. Jelas ya? Oke. Nah, maka ketika mahasiswa itu sudah tahu dan memilih dari, misalnya saja kita ambil dari bidang teknologi pangan, saya dari bidang teknologi pangan, bagaimana ya saya akan mencari mitra untuk kemudian nanti dijadikan judul ya. Satu pesan saya bahwa di dalam melihat sebuah permasalahan itu jangan dilihat dari kacamata mahasiswanya ya. Artinya begini, mahasiswa mengadang-adakan masalah itu salah besar ya. Nah, masalah diperoleh ketika Anda di daerah bertemu mitra dengan mentaati segala posisi yang ada ya. Nah, ketika bertemu mitra,
mitranya siapa? Nah, mitra itu bisa produktif, bisa non produktif. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Ketika kamu berada di lokasi peribadahan, ketika kamu berada kegiatan sosial, atau ketika kamu berada di lingkunganmu, maka kamu bisa melakukan proses wawancara. Nah, dari wawancara itu kamu akan mengenali sebenarnya masalah yang sebenarnya itu apa. Jadi masalahnya ada di mitra, kemudian duduk bersama untuk kemudian memformulasikan. Jadi jangan mengada-adakan masalah ya. Kalau bukan masalah jangan dianggap sebagai masalah ya. Nah, maka dengan demikian mahasiswa akan menemukan target masalah yang sesuai. Ya. Tadi saya katakan bahwa mitra itu klasifikasinya ada dua, ya, atau khalayak sasaran yang dimana mahasiswa semua itu akan berkarya di situ untuk magang. Mitra itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu mitra produktif dan mitra non produktif. Apa sih mitra produktif? Kemudian saya boleh memilih salah satu enggak? Bukan hanya memilih salah satu bagian dari mitra produktif, Anda cukup dengan satu mitra saja, itu sudah cukup untuk mahasiswa itu magang. Nah, artinya apa? Di daerah tersebut, Bu, daerah saya kan mahasiswa dari situ banyak ya. Masa sih mahasiswa itu kemudian harus sama? Ya jelas tidak ya. Ketika mahasiswa di daerah itu ada 10, mereka mengambil kelompok mitranya beda-beda, boleh, sangat boleh ya. Pilihan ada di Anda, terserah Anda mana passionnya, itu yang kamu ambil ya. Saya kasih tahu dulu mengenai klasifikasi mitra. Jadi klasifikasi mitra itu ada dua. Yang satu adalah mitra produktif. Nah, mitra produktif itu siapa mitra itu? Yang pertama saya ambil contoh kelompok tani, tentu kalau yang ada di daerah banyak kan. Nah, Pok Darwis yang ada di sekitar pesisir banyak kan. PKK pasti setiap desa itu ada. Nah, kemudian kalau misalnya di perkotaan adanya apa? Bu, tempat saya adanya Dasawisma, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh ya. Nah, tetapi Dasawisma bukan masuk kelompok produktif. Jadi yang kelompok produktif itu satu, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, kelompok pengrajin, UKM, Pok Darwis itu adalah masuk kelompok produktif. Mitra tidak produktif itu siapa? Mitra tidak produktif misalnya lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, PAUD, SD, SMP, SMA boleh. Lembaga kursus boleh ya. Berikutnya misalnya kalau kita lihat puskesmas boleh nggak? Boleh. Sekolah boleh, itu masuk kelompok tidak atau non produktif ya. PKK, Karang Taruna, kelompok pengajian, kemudian Mudika dari salah satu gereja, kelompok Mudika boleh ya. Panti asuhan boleh. Nah, silahkan passion kamu memilih klasifikasi mitra yang mana. Jelas bukan? Nah, berarti kalau di situ ada 10 mahasiswa dan mengambil mitranya masing-masing, artinya nggak ada tumbukan buat kegiatan kan? Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah tentu masih bingung nih, Ibu nih bicara mengenai mitra, lalu bagaimana melakukan keterkaitannya dengan kasus. Maka paling mudah adalah salah satu, saya kasih contoh kasusnya. Bagaimana mahasiswa itu menemukan mitra dan menemukan sebuah titik persoalan untuk diangkat menjadi sebuah judul magang ya. Saya ambil contoh misalnya, saya berasal dari salah satu daerah di Indonesia yang produk daerah saya itu adalah terutama kopi, seperti yang ada di depan ini. Nah, di daerah saya itu masyarakatnya masih masyarakat yang kurang produktif. Artinya apa? Memang ada hasil kebunnya, tetapi belum dilakukan proses komersialisasi secara baik. Nah, sehingga ketika ada kopi, proses yang dilakukan di sana adalah kopi itu kemudian dikeringkan setelah tua, ya kan? Nah, kemudian setelah dikeringkan dia dilakukan proses sangrai, ya. Setelah dikeringkan, dijemur, kemudian disangrai, kemudian apa yang terjadi? Butiran-butiran yang seperti ini mereka jual. Tapi mereka jual belum dikemas, ya. Mereka jual itu di dalam bentuk curah atau kiloan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka di pasar akan bersaing dengan produk yang lain? Ternyata setelah di pasar mereka menemui berbagai macam bentuk kopi, dan itu ternyata yang dicari oleh masyarakat. Ada yang produknya coklat bening, ada yang produknya coklat gelap, ada yang kulitnya dari kulit
dari kopi itu sendiri juga dimanfaatkan menjadi teh. Ada lagi bentuknya bubuk, tidak butiran. Akhirnya saya sebagai anggota kelompok tani bingung, bagaimana ya caranya membuat? Bagaimana teknologi itu bisa dibuat? Kok ada kopi warnanya hijau, coklat muda, coklat tua, sementara yang saya punya cuma warnanya yang coklat gelap seperti ini. Atau palinglah teknologi yang sudah ada di tempat saya dilakukan penepungan secara sederhana, ya. Nah, tanpa standar mutu yang baku. Nah, tentu saja ketika sekarang masyarakat itu sudah sadar akan kesehatan, mereka akan memilih kopi yang sesuai, kopi yang cocok, itu yang seperti apa, yang secara sehat itu baik. Kenapa di pasaran ada kopi warna-warni yang tentu saja berefek pada kandungan bioaktif untuk kesehatannya? Ini tantangan mahasiswa semua dari Prodi ITB. Kamu bisa mengembangkan teknologi proses yang seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat. Tadi pertanyaan oleh kelompok tani, saya sudah debat pembekalan materinya dari mata kuliah selama saya kuliah. Tentu tahu dong bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara melakukan proses yang baik, kondisi pengeringan yang baik, atau bahkan bagaimana menciptakan alat yang baik untuk teknologi-teknologi sehingga proses bentuk olahannya berakhir dengan warna hijau, warna coklat yang terang, warna coklat yang gelap, atau kemudian pemisahan dari bagian yang lain sehingga menjadi produk lainnya. Nah, ini tantangan dan ini menjadi judul untuk magang mahasiswa sekarang ini. Jelas bukan? Oke. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, sudah tahu masalahnya, tentu saja tidak semudah itu. Oh, itu kalau itu saya nggak boleh begitu. Masyarakat setuju nggak? Ketika kamu menawarkan, oh itu fermentasinya yang beda-beda, nanti dibuat dengan teknik fermentasi yang berbeda. Nanti kita bisa ajarkan Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Desa, Ibu kelompok tani, kalau memang seperti itu sepakat, nanti kita ajarkan caranya, kita bimbing sampai kemudian Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan teknologi produksi kopi warna-warni tadi dengan baik. Bagaimana? Nah, ketika sudah sepakat, berarti kamu punya ada kata sepakat antara mitra, kamu sendiri sebagai mahasiswa yang akan magang. Satu lagi, mitra itu tentu punya pimpinan. Nah, pimpinannya sepakat, nanti buatlah kesepakatan, nanti ketua dari mitranya bisa menjadi supervisor, maka dia akan diminta kesediaannya untuk menjadi supervisor, atau nanti supervisornya adalah kepala desa. Supervisor itu apa? Yang mendampingi mahasiswa selama di lapangan dan mengevaluasi kegiatannya dilaksanakan apa tidak. Kemudian bagaimana antusiasme masyarakat di dalam mahasiswa melakukan proses kegiatan tersebut sehingga masalah itu bisa tertangani dengan baik. Jadi pemonitor di lapangan. Nah, tentu saja dia akan beliau-beliau yang menjadi supervisor itu nanti akan memberikan kontribusi nilai kepada mahasiswa yang magang. Jelas ya ilustrasinya ya. Tentu tidak hanya kopi ya. Tentu nanti ada ubi, ada umbi-umbian yang lain, ada hortikultura yang lain. Silahkan didalami lebih lanjut ya. Tantangannya apa? Jadikan itu judul magangnya. Gampang kan? Nah, jadi persiapannya sudah jelas apa yang harus kamu lakukan. Nah, setelah kamu punya kesepakatan, mitranya siapa, masalahnya apa, teknologi apa, berarti kamu sudah melewati satu hal, bersepakat, berdiskusi, maka kamu boleh mengajukan judul magang sesuai dengan ketentuan alur kerja yang sudah disampaikan oleh fakultasnya masing-masing atau prodinya masing-masing atau perguruan tingginya masing-masing. Nah, maka boleh mengisi dong formnya. Ya, formnya silakan diisi. Setelah mahasiswa mengisi, maka institusi akan memproses dosen magangnya siapa. Oke? Nah, kemudian langkah apa selanjutnya setelah mahasiswa itu mendapatkan dosen pembimbing? Maka mahasiswa itu akan membuat surat keterangan sesuai dengan form yang sudah disediakan oleh perguruan tinggi untuk kemudian disampaikan kepada
supervisor yang tadi di awal sudah bersedia, sehingga ada surat legal bahwa saya bersedia untuk menjadi penilai di lapangan atau supervisor mahasiswa yang magang. Nah, setelah itu maka mahasiswa itu akan melakukan proses lebih lanjut. Proses lebih lanjutnya apa? Tentu seorang mahasiswa akan mengajukan proposal magangnya, berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, melakukan proses pembekalan sehingga proposalnya siap untuk diterapkan di lapangan, dievaluasi, dinilai oleh dosen pembimbing, oh layak turun lapangan. Maka setelah layak, mahasiswa itu siap terjun ke lapangan dan mahasiswa siap berkarya di daerahnya masing-masing. Kita tunggu ya responnya. Mahasiswa semuanya tetap semangat ya kan? Tadi sudah tahu nih bagaimana alur kerjanya ya. Bagaimana alur kerjanya sampai kemudian siap berkarya di daerahnya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah tentu mahasiswa pengen tahu jadwal apa, kegiatan apa sih ketika di daerah itu yang saya lakukan yang memenuhi 3 SKS. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, maka video ini tidak berhenti sampai di sini. Ikuti video saya selanjutnya. Jangan lupa dulu deh subscribe bagi yang belum subscribe. Yang sudah tidak perlu subscribe lagi, tapi berikan komen apa sih yang tidak jelas yang disampaikan, nanti akan dijawab pada periode video berikutnya. Kemudian saran apa yang tidak ada di dalam video ini supaya video ini menjadi lebih cantik, yang menjadi kebutuhan kita semua. Di video selanjutnya akan disampaikan kegiatan mahasiswa di lapangan itu apa saja. Nah, sehingga nanti setelah dievaluasi dan dimonitoring oleh supervisor, kemudian dinilai oleh dosen, mengikuti 3 SKS yang menjadi beban. Akhirnya dapat nilai untuk magang, selesai magang. Siap? Oke, terima kasih banyak telah melihat video ini. Saya Riki Repi Anggara, mahasiswa Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, yang kebetulan tepat berada di belakang saya, yaitu salah satu ikon Ketapang, yaitu Rumah Adat Melayu yang berada di Jalan Lingkar Kota Ketapang. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Teknologi Pangan, siap magang dan berkarya di daerahku. Bismillahirrahmanirrahim, saya mahasiswa Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, siap magang dan berkarya di daerahku. Saya mahasiswi Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, siap magang dan berkarya di daerahku. Kami mahasiswa Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan 2017 siap magang dan berkarya